محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق المعتصم محمد خير معصوم ومعتصم. بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. رب به أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن العبد الصنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung di dalam kitab Risalatul Mu'awana, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah halaman sin ma khulasatu ma yajibu an na'taqidahu fi haqqil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Jim naqidu annal anbiya'a alaihi wassalatu wassalam mausufun bi kulli sifatin tazinu wa mubarrauna fi zahiri wal batini wal fi'li wal qawli an kulli amrin yashini wa annahum yajuzu an tatara'a alaihimul a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratihimul aliyah wa anna Allah astafahum alal alamin
wa arsalahum ala ilaihim liyakunu bi awamirihi wa ahkamihi alimin wa annahum lam yakhtalifu fi amriddin likauni aslan li ta'alluqihi bil i'tiqadil ladzi la yaqbalu ta'adduda wa tahawula aslan wa inna makhtalafu fi ba'di ahkami syari'ah li kauniha far'an li ta'alluqiha bil amalil ladzi tujibul hikmatu ikhtilafuhu bi ikhtilafil umami zamanan wa makanan wa halan wa taba'an, yang artinya makhulasoh, apa kesimpulan yang wajib kita yakini terhadap para nabi alaihimussalam. Jim naqidu annal anbiya alaihissalam, kita berkeyakinan bahwa para nabi itu mempunyai sifat-sifat yang baik, terhindar lahir batin, perbuatan dan perkataan dari perkara yang tercela. Sesungguhnya mereka juga mengalami beberapa sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat mereka yang tinggi. Kemudian sesungguhnya Allah memilih mereka atas seluruh manusia di dunia. Mereka diutus kepada manusia agar manusia mengetahui perintah dan larangan Allah. Mereka tidak berbeda dalam masalah agama, sebab yaitu beliau adalah pokok karena berkaitan dengan yaitu masalah akidah yang tidak boleh berubah atau bertentangan. Para nabi itu berbeda tentang yaitu sebagian hukum agama karena ia cabang dan berkaitan yaitu dengan perbuatan yang harus disertai yaitu hikmah yang berbeda-beda setiap bangsa, baik dari segi zaman, tempat, keadaan dan yaitu watak. Ini hadirin sekilas baru saja kita dengar apa yang terkandung dalam makna yang kita dengar bersama tadi tentang kesimpulan sejauh mana keyakinan kita kepada para nabi, di mana nabi diutus oleh Allah jumlah 124.000 nabi, 313 rasul, dan kita sudah tahu perbedaannya dan sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya. Namun tadi sudah dikatakan bahwa para nabi memiliki sifat-sifat. Sifat mereka adalah yang benar-benar yang terpuji, sifat yang baik lahir maupun batin. Sebab tidak mungkin di kalangan para nabi ada cacat atau tercela. Jika hal ini terjadi, bagaimana dengan pengikut mereka? Bagaimana dengan para simpatisan mereka yang dianggap sebagai nabi dan rasul kok cacat? Ini kan nggak mungkin. Makanya ada yang mengatakan cerita Nabi Ayub sampai sakitnya keluar belatung segala macam, itu kan sejarah membedakan. Mungkinkah Nabi Ayub sakit sampai sedemikian rupa yang menjijikan irahnya orang lain, jangankan orang lain, istrinya, keluarganya Nabi Ayub, mereka kabur alias menghindar dari kejijian penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Menurut akal kira-kira ini sejarah benar apa salah? Walaupun ada kitabnya, tapi mungkinkah dengan bacaan tadi bahwa sifat Nabi adalah itu benar-benar baik dan tidak ada yang tercela lahir maupun batin mereka? Itu yang disebut cerita Israiliyat. Seperti kita baca tentang masalah seorang wali yang dibunuh, siapa? Syekh Siti Jenar. Di satu sisi ada yang mengatakan itu adalah memutarbalikan orang Belanda terhadap Siti Syekh Jenar.
Sebab menurut akal mana mungkin seorang wali dibunuh oleh wali lain. Ini fakta sejarah. Atau Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Apakah iya? Nah, ini kembali. Jadi sejarah terkadang tersimpang siurnya. Kenapa? Karena ia membuktikan sejarah yang asli siapa sih yang sebenarnya. Apa iya itu Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman? Sementara Nabi Sulaiman tinggal di mana? Ya, sampai-sampai pernah cerita di saat terjadinya banjir, perahu Nabi Nuh ada di Bogor. Ini kan fakta-fakta sejarah ya. Ya, nah ini kembali pada kita semua, apalagi nih para nabi yang dianggap mereka adalah merupakan pengangkatan langsung dari Allah. Nah, kalau Allah yang mengangkat kira-kira pilihan apa bukan? Pasti kan pilihan. Kalau seandainya catat seperti keluar belatung menjijikan, kira-kira gimana? Memang ada keterangan kitabnya seperti itu, tapi ini terkadang kan dalam fakta sejarah diputar balikan sedemikian rupa seakan-akan bahwa umat adalah begitu mereka mencela keadaan Nabi Ayub, padahal nggak seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Kalau kita melakukan studi banding sejarah tempo dulu dengan sekarang, ya umpamanya dalam segala bentuk apapun itu pasti akan berbeda. Yang namanya pemikiran manusia dalam mencurahkan pikiran berbagai macam mereka temui, berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Nah, ini kembali tadi tazayyun wa mubarra'un fi zahir wal batin, di mana para nabi mempunyai sifat-sifat yang baik secara lahir maupun batin, terhindar dari hal-hal yang tidak baik menurut akal apalagi menurut agama. Contoh seperti tadi ya, walaupun memang bukunya ada tentang sejarah Candi Borobudur yang konon katanya peninggalan Nabi Sulaiman, tinggal silakan baca aja bukunya. Ya, ini juga sesungguhnya mereka para nabi adalah mengalami beberapa sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat mereka yang tinggi. Nah, ini kembali. Jadi kalau seandainya nabi manusia biasa seperti kita, ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya ini adalah manusia, sabda berdasarkan ayat tersebut bahwa nabi adalah mengaku sebagai manusia sebagaimana manusia biasa. Nah, manusia biasa kira-kira gimana? Ada sakit, ada sehat, ada ngantuk, ada tidur, ada lapar, ada haus. Ada nggak manusia selamanya nggak lapar, nggak haus? Nggak ada. Itu sifat manusia. Nabi juga sama. Ya, Nabi kalau misalnya waktu malam bila lapar kemudian cari makan, itu sifat manusia. Makanya nggak mungkin kalau saya manusia istilah nggak ada punya sifat lapar. Begitu juga para nabi. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita kondisi istilahnya ngantuk, mau sholat mana yang utama, tidur dulu atau sholat dulu. Ketika kita disuguhkan makan oleh sang istri, waktu sholat masuk mana yang utama, makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Nanti sholatnya biar apa enggak mengurangi nilai? Ya Rob, tunggu sebentar ya, saya mau sholat dulu. Kalau bahasa bisik-bisik kita kan gitu, itu kan, ya Allah tunggu ya sebentar, umpamanya ini ada yang mau beli, ini ada yang belanja nih, saya melayanin dulu. Kira-kira ada nggak perasaan begitu? Nggak ada ya. Nah, ini Rasulullah memberikan solusi. Kalau seandainya kita kondisi ngantuk das, waktu salat masuk, umpamanya, kira-kira waktunya ini masih luang atau sudah mendesak kehabisnya waktu. Ini kan pertimbangan situasi dan kondisi. Tidur dulu, bangun tidur sudah segar baru salat. Jangan salat sambil ngantuk. Kalau salat sambil ngantuk tidur.
Bukan tidur, bukan merem. Nah, ini hitungan rakaat. Udah 3 atau baru 2? Ngaco. Kenapa? Konsentrasi bubar. Begitu juga makan ketika mau ke masjid. Waktu sholat istri menyuguhkan makan, kita lihat di atas meja makanannya, lauk pauknya ini, kemudian kita tinggal ke masjid, kemudian sholat. Kita kira di waktu sholat ingat apa? Jangan-jangan ikan diambil kucing ya. Nah, suruh makan dulu. Kenapa? Biar puas. Dia tidak ada istilahnya pikiran yang merasuk ke dalam hati kita di saat sholat, melihat hidangan yang sudah ada di atas meja. Sabda Rasulullah mengingatkan makan dulu baru. Begitu juga ketika kita puasa. Kemudian masuk waktu. Apakah langsung kita sholat atau buka dulu? Nah, ini kan seyogianya buka dulu baru sholat, karena termasuk makruh kalau langsung sholat tanpa diisi terlebih dahulu untuk membatalkannya. Kenapa? Apalagi bukanya bersama-sama di masjid. Langsung sholat, kemudian orang rame berebut makanan. Pikiran kita ingatnya, jangan-jangan kehabisan. Ini kan akan terjadi. Itu para nabi yang sedemikian rupa istilahnya sebagai manusia biasa. Ini kembali, apapun istilah yang terjadi dengan diri kita terjadi dengan para nabi, cuman tidak mengurangi derajat martabat mereka, nggak mengurangi. Walaupun tadi umpamanya kayak apa, Nabi kita Muhammad SAW di saat beliau menjelang wafatnya demam yang luar biasa. Bahkan ketika para sahabat menjenguk dan menyentuh tubuh Rasulullah, panasnya luar biasa. Bahkan sabda Rasulullah 2 kali lipat daripada orang yang terkena penyakit panas. Kayak apa? Ya, kayak apa Rasulullah ketika istilahnya perut dalam keadaan kosong, untuk menghindarkan supaya jangan sampai bunyi terdengar yang lain, sampai diganjal dengan batu kemudian diikat. Kalau kita coba, ini kan gak mengurangi derajat martabat mereka. Ya, kenapa? Karena kembali yang mengangkat mereka adalah Allah. Sudah barang tentu Allah akan jaga. Makanya tidak ada istilahnya para nabi melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Termasuk apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW yang disebut irhas. Irhas itu pemeliharaan dari semenjak kecil. Nabi, bagaimana situasi kondisi orang-orang Quraisy, mereka tiada pekerjaan kecuali mabok, kecuali berjudi. Itu pun berjudi kadangkala khusus keluarga, mbak boleh campur orang lain supaya duitnya nggak keluar. Itu kan sampai segitu. Mereka melakukan perampokan, zina, dan itu merupakan pekerjaan sehari-hari. Tapi Nabi semenjak kecil dipelihara oleh Allah untuk selalu berkhalawat ke Gua Hira. Nah, ini kenapa itu namanya irhas. Semenjak kecil saja Allah sudah pelihara. Gimana setelah masa usia muda ataupun ABG dan seterusnya. Nah, ini pemeliharaan Allah. Jadi makanya disebut maksum. Maksum dipelihara oleh Allah dari segi tidak melakukan kemaksiatan, tapi sifat kemanusiaannya biasa, ya, sakit sehat gitu kan. Nah, ini haus lapar itu sifat kemanusiaan. Tapi kalaupun terjadi umpamanya apa hal-hal yang tidak baik didengar ataupun dilihat oleh manusia biasa yang bukan sebagai nabi, adalah ini suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena dalam rangka pemeliharaan Allah. Kalau kita siapa yang melihara kita? Siapa yang menjaga kita? Kecuali diri kita
sendiri. Dan kita sudah diperkenalkan oleh Allah bahwasanya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengandung gizi, ada yang berbahaya, segala macam. Ini semua kan yang bisa nilai, yang bisa melakukan kan kita manusia biasa. Kalau Nabi tidak melakukan sesuatu yang sifatnya jelek, buruk, itu selalu akan dijaga dan diawasi oleh Allah. Ya, nah ini contoh. Seperti contoh Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika masih usia dini, usia kecil, dites oleh Raja Fir'aun untuk kecerdasan Musa sampai di mana. Lalu Fir'aun membawa dua istilahnya bejana. Yang pertama ada mengatakan sepotong roti, ada mengatakan susu. Yang sebelahnya adalah api. Untuk mengetes kecerdasan Nabi Musa, Fir'aun membawa ke hadapannya. Karena ini dipelihara oleh Allah, bukan berarti Nabi Musa nggak tahu. Bahkan Nabi Musa ketika memilih mau minum susu, oleh malaikat tangannya digeser supaya jangan minum susu tapi makan api. Coba, tujuannya apa? Tujuannya Fir'aun supaya tahu bahwa Musa adalah beloon. Kenapa? Bukan susu yang diminum, malah api. Bisa jadi lidahnya apa? Terbakar, makanya cadel kalau bahasa kita. Ya, juru bicaranya kan saudaranya Nabi Harun. Kalau menghadapi istilahnya juru bicara itu saudaranya. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika dites oleh Fir'aun bukan kemauan sendiri. Nah, kalau kemauan sendiri tadi udah mengambil susu, ternyata tangannya digeser oleh malaikat supaya jangan tahu bahwa ini adalah ciri-ciri menjadi seorang yang mulia, yang cerdas. Karena ngambil api dianggap oleh Firaun anak gitu kan. Nah ini kembali berarti, wah ini anak berarti anak idiot nih. Kenapa? Masa api yang dimakan? Padahal tujuannya apa? Bukan kemauan sendiri, tapi tangannya digeser oleh malaikat supaya jangan ngambil. Sebab kalau tahu dia ngambil susu, berarti kata Firaun, wah ini benar-benar anak cerdas. Anak segini kok tahu bahwa ini enak, ini bahaya. Di situ Firaun sudah punya apa? Punya analisa, ini bahaya anak. Sesuai dengan mimpinya akan terjadi nanti suatu saat saingan yang cukup berat engkau dengan, yaitu rakyatmu. Nanti suatu saat akan terjadi. Kekhawatiran itu makanya segera dilakukan tes kepada Nabi Musa semenjak kecil, karena setiap anak laki lahir pada zaman Nabi Musa sudah dibuat undang-undang supaya dibunuh. Ya, nah Nabi Musa ibundanya begitu upaya bagaimana supaya anaknya jangan terkena nasib sebagai anak orang lain, dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, makanya ibunya segera merencanakan supaya selamat. Nabi Musa kemudian dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bok. Yaitu bok ini kayu yang dibuat yang dijadikan oleh si Firaun menjadi kertas yang tertua di dunia. Fabriknya itu di Mesir. Itu di Mesir ada pabrik kertas yang tertua di dunia, yang terbuat dari bahannya adalah yang waktu Nabi Musa dimasukkan ke dalam keranjang tersebut, di mana binatang-binatang maupun ikan yang ada di dalam air nggak pernah menyentuh. Kenapa? Dalam rangka pemeliharaan Allah semenjak bayi sudah sedemikian rupa. Ya, nama kayunya saya lupa itu. Padahal di rumah saya ada. Kaligrafinya terbuat dari apa? Dari kayu yang dibuat oleh Fir'aun jadi sebuah kertas. Nah, ini termasuk dipakai oleh ibunya Nabi Musa sebagai keranjang yang dibuat dari bahan tersebut. Nah, ini termasuk itu kembali pemeliharaan Allah semenjak bayi. Dia masuk ke dalam istana pun, di mana orang istana bingung siapa yang akan menyusui bayi ini. Nah, ternyata di situ sudah ada ponakannya daripada ibu Nabi Musa alaihissalam. Dia mengusulkan, saya punya saudara, dia adalah
masih muda orangnya, bisa dijadikan untuk sebagai ibu susu Nabi Musa. Itu kan semua sudah diatur seakan-akan. Ya, coba kalau Nabi Musa yang nyusui orang lain, kira-kira nangis kan? Biasanya kalau bayi, ya, bayi disusukan sama bukan orang tuanya, dia akan selalu memandang wajahnya. Ketika melihat nggak mirip dengan ibunya, dia nangis. Kenapa? Ini bukan ibu saya. Itu kan? Nah, ini bayi, coba aja deh perhatikan, kalau jangankan menyusui, dipegang oleh ibu lain, terkadang melihat wajahnya beda langsung nangis. Oh, berarti di sini ada kesimpulan sabda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu semenjak bayi sampai masuk ke dalam, karena dalam sembayi udah punya apa? Insting. Ya, pembawaan dari lahir manusia itu bisa melakukan sesuatu apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, termasuk memandang wajah ibunya, termasuk sentuhan kulit, pangkuan orang lain dengan pangkuan orang tuanya sendiri. Itu bayi sudah bisa membedakan, makanya terkadang suka nangis. Kenapa? Ini bukan ibu gue, itu kan? Kenapa? Beda sentuhan tangannya, wajahnya, pandangan dan lain, itu bayi. Nah, begitu juga Nabi Musa ketika ibunya dipanggil oleh pihak keistanaan untuk menyusui, Nabi Musa kan kelop, sehingga Musa langsung yang menyusui ibunya sendiri. Coba kalau bukan pemeliharaan dari Allah semenjak bayi Nabi Musa, siapa yang bisa merawat? Itulah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau dewasa dan menjadi nabi dan rasul. Ini martabatnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, semenjak bayi saja sudah terawat, dipelihara oleh Allah, apalagi setelah menjadi nabi dan rasul. Lalu berikutnya, bahwasanya di mana mereka adalah dipilih oleh Allah di antara seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Ya, nah, siapa yang dipilih oleh Allah dari negara mana, keturunan mana dan sebagainya, itu pun secara silsilah Allah pun memperhatikan, Allah pun tahu siapa yang pantas diangkat jadi nabi, siapa yang diangkat menjadi rasul. Nah, karena semenjak kecil sudah irhas tadi dalam rangka pemeliharaan dan pengawasan Allah, sehingga Allah nggak salah pilih. Nah, kalau Allah salah pilih nabi dan rasulnya, kira-kira gimana? Kita aja RT salah pilih bendahara, uang dikorupsi terus, dipakai jajan terus, gitu kan? Makanya masya Allah, saya waktu berorganisasi masih aktif dulu kuliah, bahwasanya kita seorang manajemen, seorang pimpinan, kita harus tahu watak dan sifat seseorang. Kalau kita menunjuk seseorang jadi bendahara, jangan orang yang royal, orang yang pelit pilih. Sebab kalau orang yang royal, ini uang habis ini. Habis nggak kira-kira? Bentar-bentar ada tamu teh botol, dibeliin rokok, begitu laporan habis. Coba kalau orang pelit. Itu kan ada caranya. Sekretaris istilahnya yang dipilih adalah orang yang diam lebih banyak daripada ngomong. Jangan orang yang rewel. Sebab kalau orang rewel nggak sempat nulis, ngomong gitu kan. Nah, ini kan ada cara dalam memanage istilahnya seorang pemimpin, bagaimana cara mengangkat bawahannya. Itu ada satu cara gimana. Bendahara kayak model gini, sekretaris model gini umpamanya. Nah, mereka yang ahli diplomat, yang ahli bahasa, jadikan mereka sebagai humas gitu kan. Nah, ini kembali, itu kan ada cara. Apalagi ini Allah yang menjadikan mereka, yang tahu sifat watak mereka, sehingga pantas di dunia yang dipilih oleh Allah dan sebagainya, dari Nabi Adam sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah nggak mungkin salah pilih. Kalau kita banyak salah pilihnya. Ya, makanya Rasulullah sabdakan, idza wusidal amru bi ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila memilih seseorang yang bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya.
Nabi makanya ngingetin tuh. Ya, tunggu tanggal kehancurannya. Kalau kita memilih, jangankan sekup negara, sekup RW, RT, lurah, camat maupun gubernur, keluarga aja, kalau salah pilih istri kira-kira gimana? Ya, ini jangan sekup nasional lah, sekup keluarga aja. Ketika kita nikah dengan seorang perempuan yang kita cintai umpamanya, tapi kita nggak melihat dari berbagai macam sudut, ya, yang penting cantik, seakan-akan kalau cantik dibawa kemanapun enak. Padahal sebaliknya, kalau istri cantik dibawa kemana-mana, suami yang kebakaran jenggot, pusing kepala setiap laki-laki melihat dia, kira-kira gimana? Itu. Nah ini kembali. Nah kita melihat dari satu pandang cena cantiknya doang, tapi bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keturunannya dan sebagainya. Makanya kalau orang dulu tuh memilih mantu, benar-benar istilahnya mereka sangat selektif. Ya, mereka sangat selektif. Ini sampai-sampai saya punya saudara jauh sih di daerah Banten tuh. Ini anak laki-laki nih. Dia sama sekali nggak pernah sekolah, nggak pernah mesantren. Dia kerjanya hanya mengembala kerbau. Tiada hari tanpa mengembala kerbau. Nah, karena pilihan orang tuanya si perempuan tersebut, malum zaman dulu begitu patuhnya terhadap orang tua. Apa kata orang tua? Gitu kan? Kalau anak sekarang begitu nggak? Iya. Ibu aja yang kawin sama dia. Bapak aja nih kadang enak aja ngomong, dia nggak tahu bangsa yang akan datang. Kalau pilihan orang tua pasti baik. Apa yang terjadi dengan teman saya ini, karena saya pernah dulu waktu di Banten dengan paman saya, dengan Ustadz, ya, binaan beliau itu. Begitu ketemu 20 tahun berikutnya, saya tanya, ya, kalau bahasa Indonesia, Mas, sekarang punya anak berapa keluarga? Alhamdulillah anak 9, cucu 21. Tuh, padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kena pilihan siapa? Orang tua. Coba kalau pilihan sendiri, terkadang kan hawa nafsu, nggak memikirkan tentang anak siapa mereka, keluarganya kayak apa, ibadahnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, kesehariannya kayak apa. Tuh orang tua kan sangat selektif dalam urusan apa? Masa depan anak. Nah, tapi anak sekarang kita bisa lihat kenyataan. Dia nikah di hadapan Ka'bah, membawa penghulu dengan biaya mungkin ratusan juta. Apa yang terjadi? 3 bulan kandas di tengah jalan. Itu kan? Kadang dilihat bukan sektor ini segala macam, nafsunya yang dilihat. Coba kalau pilihan orang tua, nggak perlu di Mekah nikah, di Masjid Sa'ban juga. Itu kan umpamanya. Nah, ini kenapa? Itu orang dulu. Ya, ini kembali kepada kita semua. Nah, itu pilihan Allah dari seluruh manusia yang dipilih oleh Allah seperti itu. Semua nabi. Kita bisa bayangkan coba. Nabi Isa kelahiran tanpa bapak, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jalur ibunda daripada Nabi Isa, Siti Maryam, yang dijadikan merebut oleh Allah kepada masjid yang punya adalah Nabi Zakaria sebagai saudaranya. Coba, ini Siti Maryam ketika masih gadis saja sebagai merebut, karena bapaknya pernah nazar, "Mah, kalau kamu hamil, nanti gimana, kita serahkan saja jadi pengurus masjid," alias merebut. Begitu ceret lahir, Lesa Zakaru kal insa. Lahir ternyata bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, karena nazar mau nggak mau, itu kan. Nah, orang sekarang kira-kira bapak punya istri hamil, nazar kalau punya anak, mama udah 10-20 tahun kita nggak punya anak, gimana jadiin merebut aja? Ada nggak kira-kira? Kemarin saya cerita sama ibu-ibu, padahal merebut pahalanya paling banyak. Contoh nih, dia nyalain lampu aja, tek, lampu nyala,
yang datang berapa orang jemaah? 100, dapat pahala 100. Coba. Jumat menggelar tikar, ngepel, pahala yang datang 500 pahala. Coba, apa enggak kaya pahala ini? Merebut. Itu kan? Tapi kembali tadi, enggak ada satupun zaman sekarang punya anak kalau nanti kamu hamil dijadiin merebut. Ada enggak? Ada. Rupanya sejarah kehidupan anak manusia, inilah orang tuanya Siti Maryam. Nah, Siti Maryam begitu dijaga oleh Allah, tidak pernah seorang gadis, jangankan keluyuran, ya, pergi kemanapun tidak pernah seakan-akan hidup antara lantai bawah lantai atas, karena disiapkan oleh Nabi Zakaria di lantai atas. Ya, sampai suatu hari begitu masa gadis, datang malaikat, ya Maryam, engkau akan hamil. Loh, akan hamil? Kira-kira logika nerima enggak? Enggak punya suami, enggak pernah tersentuh, enggak pernah terlihat oleh laki-laki banyak, kok bisa hamil? Ini akal di mana? Nah, kata Siti Maryam, bagaimana saya bisa hamil gitu kan? Suami enggak punya, bahkan tersentuh laki-laki pun enggak pernah, kok bisa hamil? Apa kata malaikat Jibril? Ini urusan Allah. Benar, pas begitu istilahnya Siti Maryam hamil, otomatis masyarakat heboh. Maryam merebut masjid, hamil. Kira-kira kayak apa heboh? Itu kan? Nah, padahal ini kembali dalam rangka pemeliharaan Allah. Makanya waktu saya di Mesir tuh masuk masjid Palestina, itu tempat Siti Maryam dilahirkan dan Nabi Isa dilahirkan, dibesarkan di situ. Itu cuman sayang oleh mereka ditutup tempat kelahiran Nabi Isa tersebut, dan tempat waktu kecilnya bermain itu di Masjidil Aqsa yang di kubahnya berwarna hitam, posisi paling depan, karena di sana ada 3 masjid. Ada masjid kubah berwarna hitam, ada masjid berwarna kuning, sebelah kirinya 1000 meter kurang lebih Masjid Buruk. Nah, ini ada 3 masjid. Nah, ini Siti Maryam dan sekaligus pemeliharaan Nabi Isa alaihissalam itu di Masjidil Aqsa yang berwarna hitam. Itu dipakai sholat khusus kalau sholat subuh. Ya, kalau zuhur, asar, maghrib, isya di berwarna kuning. Nah, ini kembali sejarah membuktikan. Nah, akhirnya Siti Maryam dalam pemeliharaan Allah begitu lahir. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena semenjak istilahnya masih gadis saja ini Maryam dipelihara oleh Allah. Dan berarti dari segi nasab benar-benar calon bayi yang lahir sudah terpelihara karena tidak pernah tersentuh oleh. Nih contoh ya, kembali kepada kita semua. Ini yang mengangkat nabi adalah Allah. Pilihan yang terbaik yang semenjak kandungan sudah dipelihara oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disebarluaskan kepada manusia dalam rangka dakwah. Ini kemarin kita kedatangan Habib Ahmad ya, dari Yaman, yang kedua kalinya. Yang satunya kan adanya ya. Nah, ini itu saya sekeras tenaga khutbah saya ringkas di Roksi, kebetulan di Roksi khutbah saya. Kemudian hujan deras, saya ingat, ya Allah, kalau sampai saya nggak datang, nggak ketemu dengan dari Yaman ini saudara kita, wah rugi saya bilang. Nah, kemudian saya ajak mantu supaya bisa bawa motor lebih cepat. Ya udah, hujan deras. Nah, udah saya berangkat dari sana. Untungnya biasa dikasih makan oleh pengurus, ini nggak dikasih makan. Nah, berarti kan ada hikmah. Ada hikmah kan? Tadinya saya mau nolak, biasanya langsung diajak ke rumahnya. Saya makan dulu deh, kata, yuk kita makan dulu. Ini enggak sama sekali. Alhamdulillah. Bukan berarti kita istilahnya, ya di rumah belum makan. Biasa kasih makan, nggak kasih makan kira-kira. Tapi saya bilang untung nggak dikasih makan. Langsung kita berangkat istilahnya. Pas sampai sini baca doa sudah selesai. Tamu udah ada di atas. Nah, ini maksudnya adalah
kedatangan mereka yang jauh dari Yaman dan pertama kali datang ke Indonesia yang dimasuki Masjid Adia, kan itu hebat ya. Beliau diisolasi di hotel, kenapa? Ya malum zaman Covid, apalagi damunya dari mana? Dari negara jauh nan di sana ya. Begitu datang pertama kali ke sini, kemudian nginap malam semalamnya itu di hotel daerah Pertamina sana, Fatmawati, kemudian malamnya baru dibawa ke Bintaro. Karena besok mau ke Banjarmasin. Ini mereka dalam rangka kemarin kan minta ijazah jamaah Sa'ban. Beliau memberikan ijazah, pertama ijazah untuk dakwah, yang kedua ta'lim muta'alim, untuk belajar dan mengajar, itu beliau ijazahkan. Makanya ketika mereka beliau berdoa langsung qabilna, kami terima, itu udah dapat ijazah untuk dakwah kita dari beliau ya. Makanya kita kan itu kan berbahasa Arabnya. Nah ini kalau saya kesimpulan bahwa ketika Manarul Hidayat minta supaya diberikan ijazah kepada pengurus Masjid Sa'ban terutama, wabil khusus sebagai yang berkhidmat di dalam masjid ini, beliau berdoa kemudian mengijazahkan 3 tadi. Pertama dakwah, yang kedua ta'lim muta'alim, untuk mereka yang mengajar dan belajar. Ditutup dengan doa. Nah ini adalah kembali tadi tujuan beliau untuk menyebarkan agama di belahan Indonesia, keliling-keliling sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh orang-orang tua mereka, yaitu datang dari Yaman tersebar ke berbagai macam negara. Makanya saya suka bingung kalau ada orang cendekiawan, mereka mengatakan kenapa kita harus mendatangkan ulama dari luar negeri, bukankah ulama Indonesia banyak? Itu kan salah pemikiran, salah persepsi ya. Kenapa? Dia nggak tahu sejarah berkembang di dunia ini adalah nggak jauh, terutama dari negara Yaman. Coba lihat negara mana sih? Waktu saya jarah ke Kuala Lumpur nih, di Malaysia, Habib Nuh maupun Nur Arifin di tengah pulau. Nah itu saya baca di situ tulisannya apa? Itu banyak orang-orang India yang jarah. Nah kenapa? Karena beliau sebelum datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu singgah di India menyebarkan agama di sana, sehingga tapak tilas Nur Arifin terkenang oleh orang India. Nah sehingga wafatnya di Kuala Lumpur. Pantas kalau orang India Islam banyak jarah ke Kuala Lumpur. Kenapa? Karena dulu bekas dakwah beliau di India. Itu sampai segitu ya. Makanya itu bukti sejarah termasuk Indonesia. Coba Wali Songo dari mana? Wali Songo semuanya berapa? 9. 7 dari sana, 2 dari Indonesia, dari Jawa asli. Nah ini kan kembali yang mendominasi untuk dakwah ke daerah-daerah Indonesia para Wali Songo. Coba kalau tidak ada bantuan dari mereka, dari mana Islam akan datang? Termasuk kemarin ya, cuman kita bahasanya yang beda, itu kan bahasa yang beda. Kalau kita bahasanya dia bahasa Indonesia aja kira-kira gimana? Cuman saya nggak dengar ceramah beliau karena sampai sini udah baca doa selesai, ya udah. Tapi ketika berdialog, istilahnya ketika sambil makan, itu saya paham bahasa dia dan tahu artinya. Oh iya, ya. Nah ini contoh. Itu mereka dakwah. Nah begitu juga para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dakwah. Spesialis lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kau Muhammad melainkan untuk seluruh alam. Coba nabi lain diutus paling seputar hanya daerah mereka masing-masing. Tapi kalau Nabi kita untuk seluruh apa? Seluruh alam. Bukan saja untuk manusia dan jin, bahkan makhluk lain pun. Nah sampai-sampai Allah memerintahkan untuk berselawat kepada Nabi hinal hut, sampai ikan. Coba, kenapa Allah memerintahkan berselawat kepada makhluk, kepada Nabi termasuk ikan, padahal
makhluk Allah yang tidak punya lidah cuman ikan. Artinya paham kan? Ikan aja yang nggak punya lidah suruh apa? Suruh selawat. Ya, makanya coba periksa ikan, punya lidah nggak? Makanya keterlaluan kalau orang punya lidah nggak bersalawat pada Nabi. Ikan aja hinal hut. Dalam Risalatul Mu'awanah kan sudah dikatakan, kita sudah jelaskan, itu yang berselawat bukan manusia, bukan jin saja, bukan makhluk lain, ikan saja yang hidup di air berselawat padahal dia nggak punya lidah. Nggak percaya? Tangkap ikan lele, kira-kira ada lidahnya nggak? Atau tangkap ikan gurame, ya ada nggak lidahnya? Nggak ada. Tapi kenapa kok sampai berselawat? Ini seakan-akan bahwa makhluk Allah yang nggak punya lidah saja masih, gimana yang punya? Itu kan? Nah, ini contoh. Ini kembali, itu Rasulullah ditugaskan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk seputar yang di bawah komando para nabi itu sendiri, enggak. Nabi Adam hanya khusus untuk umatnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Zulkifli, segala macam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu enggak jauh daripada wilayah yang dia kuasai. Tapi kalau Nabi kita dakwah untuk seluruh alam. Makanya Allah bilang tadi, tidak aku utus kaum Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam. Ini luar biasa. Makanya di situ kelebihan Nabi dibandingkan dengan Nabi yang lain adalah yang pertama Nabi yang termulia di antara seluruh Nabi, 124.000 Nabi yang mulia, Nabi kita. Yang kedua ditugaskan oleh Allah bukan untuk umat seputarnya, tapi seluruh dunia. Nih kelebihan Nabi kita. Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Mereka tidak berbeda dalam masalah agama. Nabi Adam sampai kepada Nabi kita itu agama nggak beda, hanya membentuk manusia dalam berakidah kepada Allah. Makanya ada istilah al-abu wahidun al-ummu mukhtalifatun. Bapak kamu cuma satu, apa? La ilaha illallah, tapi ibu kamu boleh berbeda-beda. Kenapa? Karena kondenya 4. Tahu kondenya 4? Punya istri 4. Ya, ini kalau istilah mualim kan konde. Ya, nah ini kembali kepada kita. Kenapa? Bapak kamu cuma satu, kalimat la ilaha illallah. Semua agama sama dari Adam sampai Nabi Isa mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah patung 40 tahun lamanya, begitu ditutup rohnya, tiba-tiba mata bisa melek dan melihat ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam langsung tanya, ya Rob, ini Muhammad siapa ini? Ini adalah yang aku akan utus khotaman nabiin sebagai penutup para nabi, padahal orangnya belum, tapi namanya udah lah. Betapa nggak mulia tuh. Ya, bahkan ketika Allah bertanya di alam roh, Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Apakah Tuhan kami itu adalah Allah? Siapa yang pertama kali jawab? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kemuliaan Nabi sudah apa? Ya, makanya Nabi Adam di satu kitab itu bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal orangnya belum ada. Ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu Nabi Adam merasa kaget. Kenapa? Loh, manusia yang baru ada cuman dia doang, tapi nama sudah apa enggak terheran-heran Nabi Adam? Nah, di situ aja udah kita bisa nilai begitu mulianya di antara seluruh nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agama sama. Namun yang berbeda adalah cabang atau furu'iyah dalam urusan ibadah. Bagaimana ibadah Nabi Adam, bagaimana ibadah-ibadah Nabi lain, sama enggak dengan ibadah umat Islam salat 5 waktu, sama enggak? Kan tidak. Adanya salat kan nama Nabi aja. Karena aqimu shalah wa atuz zakah, dirikan oleh kamu salat dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Itu adanya di mana? Di Quran.
Nah, orang dulu seperti kitab Zabur, Taurat maupun Injil kan isinya cuma doa-doa. Ya, isinya cuma apa? Berbentuk syair-syair. Nah, di sana enggak ada perbuatan yang ada pada Nabi kita Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran yang terlengkap kitab Allah setelah Zabur, Injil maupun Taurat. Ini yang multi istilahnya, kompleks dalam ajaran Allah, cuman ada di mana? Di Al-Quran. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, ini kalau cabang bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau agama satu, kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi dalam amaliyah ibadah mereka berbeda-beda. Makanya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, orang Yahudi sedang puasa. Lalu baginda tanya, puasa apa kalian? Ini perintah Tuhan kami setahun sekali. Puasa apa? Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Nabi begitu mendengar orang Yahudi mereka puasa bulan hari Asyura, apa begitu berbelok kepada para sahabat, la summana yauma tasua. Kalau nanti saya hidup, saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ah, makanya Rasulullah menggarisbawahi puasa orang Yahudi setahun sekali, puasa orang Islam sebulan. Itu kan, setahun sekali. Tapi beliau janji, la asmana, kalau saya panjang umur nanti tahun depan saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya nggak boleh puasa tanggal 10. Kenapa? Mengikuti ajaran orang Yahudi. Untuk berbeda ditambah tanggal 9 yaumut tasu'a, kan gitu. Nah, ini kembali pada kita semua. Namun sayang waktu telah tiba isyraq. Dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, kita bisa menindaklanjuti di masa yang akan datang, dan apa yang kita terima dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ada amanah. Jadi kemarin khutbah ya, khutbah Jumat kemarin itu sudah diterjemahkan oleh Habib Hussein Al-Aidid ya, itu sudah ada di YouTube ya. Di YouTube. Sudah ada di YouTube diterjemahkan. Alhamdulillah ya. Ini YouTube kita sudah berkembang di masyarakat dan mereka sudah banyak yang tahu, sehingga taklim semua yang ada itu masuk YouTube semua. Tinggal tanya aja nomornya berapa sama pengurus. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama. Mana Hafid? Zikir Tahir. Siapa yang paling zikir Tahir? Mana? Tara, baca. Zikir Tahir.